mengenai salah satu kelainan yang ada di THT. Jadi mungkin kalian sudah dapatkan kuliah kelainan telinga luar, tengah. Jadi saya mendapatkan bagian di THT untuk membawakan kuliah telinga bagian dalam. Ya, sebagaimana kuliah yang kemarin ya, kalian tahu bahwa anatomi telinga itu terbagi atas tiga bagian, kelainan telinga luar, tengah, dan dalam. Dan masing-masing memiliki manifestasi atau gejala berdasarkan lokasi anatominya. Jadi karena telinga dalam lebih banyak kelainannya adalah bergejala berupa gangguan pendengaran dan keseimbangan. Jadi ada beberapa penyakit-penyakit yang saya sajikan di mana bermanifestasi adanya gangguan keseimbangan disertai juga dengan gangguan pendengaran. Oke, ini beberapa penyakit yang bermanifestasi atau yang lokasinya ada di telinga dalam. Ada BPPV atau benigna paroxysmal positional vertigo, ada penyakit Meniere, ada labirinthitis, neuritis vestibular, neuroma akustik, dan ototoksik. Kuliah pada siang ini saya hanya diberikan waktu 1 jam untuk membahas 6 penyakit ini. Saya rasa waktu tidak cukup ya, jadi saya hanya membahas 3 penyakit yang mungkin saja sering atau nantinya kalian dapatkan pada saat selesai, banyak kalian dapatkan sebagai dokter umum atau bisa menjadi salah satu penyakit atau diferensial diagnosis pada saat kalian melakukan tutorial atau PBL. Nah, kita mulai ya. Yang pertama BPPV. Jadi BPPV itu merupakan suatu gangguan keseimbangan ya dengan gejalanya berupa gejala khasnya berupa pusing berputar yang terjadi secara tiba-tiba dan dipicu oleh adanya perubahan posisi kepala terhadap gravitasi. Nah, biasanya berbeda dengan vertigo, penyakit atau vertigo sentral ya. Kalau BPPV ini kan vertigonya tipe perifer. Nah, berbeda dengan tipe sentral, biasanya tipe perifer itu keluhannya itu atau gejalanya itu dirasakan sangat berat. Dan perlangsungannya singkat, hanya beberapa detik, bisa disertai dengan gejala otonom seperti mual sampai muntah, sehingga penderita merasa sangat khawatir apabila serangannya terjadi berulang. Kemudian episode vertigonya biasanya berlangsung kurang dari 30 detik dan bisa disertai dengan gejala lain selain mual muntah atau tidak disertai dengan gejala lain. Nah, ini epidemiologi rata-rata penderita BPPV biasanya didapatkan pada usia lebih dari 50 tahun ya kebanyakan, tapi tidak menutup kemungkinan terjadi pada usia muda. Dan didapatkan wanita lebih sering daripada pria, dan di Indonesia didapatkan 30% dari kasus vertigo biasanya didapatkan vertigo perifer. Ini etiologinya. Etiologi terjadinya BPPV dikatakan 50% itu tidak diketahui penyebabnya. Kemudian ada riwayat trauma kepala sebelumnya, kemudian merupakan hasil komplikasi dari infeksi telinga tengah dan dalam, adanya proses degenerasi pada pasien, dan merupakan komplikasi dari tindakan pembedahan. Ini adalah beberapa etiologi terjadinya BPPV. Nah, bagaimana dengan patofisiologinya? Menurut teori, patofisiologi dari BPPV itu terdiri atas 2 teori. Ada yang namanya teori kupulolithiasis dan teori kanalitiasis. Nah, apa itu teori kupulolithiasis? Jadi sebenarnya secara garis besar terjadinya vertigo diakibatkan kalsium karbonat ya yang merupakan komponen penyusun dari otolit tadi, dia terlepas dari bagian makula utriculus yang terdapat di kanalis semicircularis. Nah, biasanya yang harusnya menempel pada kupula ini bergerak ya di dalam kanalis semicircularis. Jadi pergerakannya itu harusnya sesuai ya yang kemarin saya katakan, yang saya jelaskan pada kuliah sebelumnya pada fisiologi keseimbangan, bahwa pergerakan kepala itu mengikuti pergerakan kanalis
semicircularis, di mana ada otolit di dalamnya yang juga ikut bergerak. Tapi pada vertigo dia menempel pada kupula, sehingga pada saat terjadi pergerakan dia tidak ikut bergerak, dia hanya menempel di dinding kanalis semicircularis. Nah, adanya pergerakan endolimfo menstimulasi ampula pada kanal yang terkena. Ada jenis-jenis kanalis semicircularis ya, ada yang lateral, ada yang posterior maupun yang superior, atau yang inferior maupun yang superior. Tergantung nanti kanal apa yang terkena, akan disitulah yang menyebabkan terjadinya kelainan atau patologi dari otolit tersebut. Nah, ini teori kanalolitiasis. Jadi, partikel otolit yang biasa kita kenal dengan debris, harusnya dia bergerak bebas ya. Bergerak bebas dalam kanalis semicircularisnya. Ketika kepala tegak, endapan partikel otolit itu berada di posisi bawah. Dan ketika kepala direbahkan ke belakang, partikel harusnya berotasi. Nah, cairan endolimfo mengalir menjauhi ampula, kemudian kupula membelok, itu akan mencetuskan nistagmus dan vertigo. Jadi nanti kalian lihat gambarnya ya. Nah, sedangkan teori kupulolitiasis, partikel yang berisi kalsium karbonat tadi itu terlepas. Nah, sehingga terlepasnya partikel tadi itu akan menempel pada permukaan kupula. Jadi kanalis semicircularis posterior dia menjadi sensitif terhadap gravitasi, sehingga kanalis semicircularis posterior berubah posisi dari inferior ke superior. Kenapa? Tergantung. Kalian harus bisa membayangkan, berimajinasi ketika kanalis semicircularis posterior itu dia berubah posisi, yang harusnya dia dari inferior ya di bawah menjadi atas, dia ke atas, itu karena pergerakan kepala. Jadi harusnya kupula ini yang sudah yang terdapat debris ya atau otolit di atasnya, dia juga bergerak secara utrikulofugal. Jadi karena dia harusnya kupula ini tidak terdapat otolit di atasnya, dan dia bergerak ya, hanya bergerak mengikuti perubahan posisi kanalis semicircularis posterior, maka akan menimbulkan keluhan pusing. Nah, ini kalian gambarnya ya. Jadi dikatakan kupulolitiasis ya di sini, karena lokasi lesinya itu di daerah kupula. Jadi di sini yang melengket otolit ya, atau debris yang mengandung kalsium karbonat di sini. Nah, sedangkan kanalolitiasis dia di salurannya, saluran kanalis semicircularisnya, yang harusnya ini bergerak ya, bergerak mengikuti arah pergerakannya, perputaran ya, dia harus ikut bergerak di sepanjang saluran kanalis semicircularisnya, tapi dia tidak bisa bergerak, dia hanya menempel. Nah, makanya pada saat berputar atau perubahan posisi, ini yang akan mencetuskan terjadinya nistagmus, ya, nistagmus atau mual atau muntah. Sedangkan yang kupulolitiasis, ya, ini yang tadi saya katakan bahwa otolitnya ini harus beredar ya, bergerak di dalam saluran kanalis semicircularis, dia menempel di sini, ya, menempel. Nah, makanya dia hanya bisa bergerak ya, berayun ke kiri dan ke kanan, itu yang menyebabkan keluhan pusing. Seperti itu. Jadi ingat, kalau kupulolitiasis kelainannya bukan di salurannya ya, di KSS, tapi di daerah di kupulanya. Sedangkan kanalolitiasis yang otolitnya itu yang mengalami masalah atau kelainannya atau lesinya itu berada di kanalisnya ya, di salurannya. Itu bedanya kupulolitiasis dan kanalolitiasis. Nah, bagaimana untuk mendiagnosis BPVV? Jadi gejalanya itu pertama terjadinya secara tiba-tiba vertigonya. Jadi tanpa provokasi ya. Biasanya kan kalau penyakit-penyakit lain mungkin didahului dulu dengan demam. Nah, ini terjadinya secara tiba-tiba akibat adanya perubahan posisi. Entah perubahan posisinya karena dari baring ya ke duduk, atau duduk ke berdiri, atau menoleh ya. Jelas terjadi perubahan posisi. Kemudian terjadi pusing berputar yang menghilang setelah 30 detik. Jadi paling lama 30 detik, kurang dari 30 detik keluhan vertigonya muncul. Kemudian terdapat jeda antara perubahan posisi dan pusing berputar.
Jadi tidak langsung ya, begitu berubah posisi dia sedikit ada adaptasi dulu, adaptasi dari tubuh kita, kemudian baru muncul gejalanya, gejala vertigonya. Kemudian disertai dengan nistagmus, bisa disertai dengan gejala otonom atau tidak, mual atau muntah. Nah, kita dapat melakukan pemeriksaan fisik untuk mendiagnosis apakah ini vertigonya ini merupakan vertigo perifer dan kira-kira kanalis semicircularis mana yang terkena dengan melakukan ini namanya uji Dix-Hallpike, uji set-lying, tes kalori dan supine roll. Nah, ini adalah gambarannya Dix-Hallpike. Jadi ini pada kasus apa tadi? Canalo atau Cupulo. Kalau lesinya di sini. Ada yang tahu? Tapi dok, kanalolitiasis. Oke, kanalolitiasis. Jadi posisikan pasien dalam keadaan duduk, kemudian menoleh sedikit ya ke arah 45 derajat, kemudian pasien tiba-tiba dijatuhkan badannya ke bidang yang datar ya untuk ini menggerakkan otolit ini ya untuk supaya otolitnya ini kembali ke salurannya, kembali ke kanalis semicircularis. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu dan muncul nistagmus, ya berarti kemungkinan memang terjadi BPPV. Oke. Kemudian ini gambar yang dibawa lagi. Jadi kita betul-betul memegangnya, memapah tubuh pasien, kemudian dari duduk, kemudian berbaring, dan berbaring dengan posisi kepala dimiringkan. Kemudian kita lihat apakah terjadi nistagmus atau tidak. Seperti itu. Nah, ini set-lying namanya, set-lying maneuver. Ini biasanya dilakukan dengan cara pasien disuruh duduk, ya duduk tegak, kemudian pasien menjatuhkan badannya ke arah sebelah kanan dengan posisi wajah menghadap ke atas. Kemudian habis setelah itu minta pasiennya untuk merubah posisinya lagi dalam keadaan duduk tegak, kemudian merubah posisinya lagi dalam posisi berbaring ke kontralateralnya. Nah, tujuannya untuk membuat otolitnya tadi atau diabrisnya tadi itu terlepas dari perlekatannya, supaya dia bisa kembali ke saluran kanalis semicircularis. Nah, kemudian ada namanya tes kalori. Ini adalah pemeriksaan sederhana yang bisa dilakukan oleh dokter umum. Jadi caranya kita menggunakan air hangat dan air yang dingin. Jadi ini untuk menilai apakah terjadi gangguan pada vestibulo-ocular reflex. Jadi caranya kita ambil air dingin, ya air yang dingin dengan suhu kurang lebih 30 derajat. Kemudian kita semprot ya telinga kanan pada kemudian kurang lebih 20 sampai 30 cc kita semprotkan masuk ke dalam liang telinga. Kemudian kita lihat apakah terjadi pergerakan involuntar bola mata atau tidak, atau yang kita kenal dengan nistagmus. Ya, kemudian setelah itu kita lakukan di sebelahnya ya, di sebelah telinga sebelahnya juga air dingin. Kemudian setelah itu bisa kita lakukan semprot lagi dengan menggunakan air yang sedikit hangat. Kurang lebih suhunya itu 44 derajat Celcius ya. Kemudian kita lihat apakah terjadi nistagmus atau tidak. Nah, normalnya pada saat dilakukan tes kalori ya, harusnya pada saat dilakukan memasukkan air dingin maupun air hangat. Nah, dikatakan positif bila pada saat kita semprotkan air dingin, harusnya normalnya dia muncul nistagmus pada sisi yang sama. Jadi kalau kita masukkan air di telinga kanan, harusnya nistagmusnya juga terlihat ke arah kanan. Itu yang normal. Nah, kalau misalnya kita masukkan semprotkan air hangat dengan suhu 44 derajat tadi, nistagmus yang terjadi adalah nistagmusnya itu dia di, kamu ingat saja COWS, COWS ya, cold opposite ya, apalagi warm same side
ya itu normalnya. Jadi pada saat dikatakan positif bila dimasukkan air dingin dan terjadi nistagmus ke arah sebelahnya. Jadi berlawanan arah ya kontralateralnya. Kalau airnya air hangat, warm, same side, berarti di sisi yang sama. Disemprotkan air hangat, kemudian lihat nistagmusnya yang terjadi. Kalau misalnya dia di sisi yang sama, berarti tes kalorinya positif. Jadi rumusnya itu adalah cold ya, cold, opposite, warm, same side. Gitu. Dengan suhu air yang digunakan adalah 37 plus minus 7. Jadi suhu dingin adalah 37 kurang 7, itu 30 derajat. Sedangkan yang suhu hangat ya, yang suhu sedang itu 37 plus 7. Itu adalah rumus tes kalori. Nah, kemudian manuver yang lain adalah roll manuver. Ini bisa digunakan untuk kanalis gangguan pada BPPV tipe horizontal ya. Roll maneuver for horizontal canal BPPV. Jadi pasien disuruh berbaring ke atas ya, kemudian disuruh pasiennya untuk menoleh atau berbalik ke sebelah kanan. Kemudian baring terlentang lagi, kemudian balikkan tubuhnya ke sebelah kiri. Kemudian baring lagi menghadap ke atas. Jadi tujuannya untuk mereposisi ya, reposisi otolit tersebut. Jadi ini gambaran imajinasinya, gambaran kepala yang menyerupai kanalis semisirkularis, pergerakan kanalis semisirkularis horizontal atau lateral. Jadi betul-betul kita buat ininya berpindah. Ya, jadi ini yang gambar di tengah ini adalah untuk kanalitiasis, kemudian yang di bawah ini adalah kopulolitiasis. Oke, bagaimana tata laksana dari BPPV? Biasanya kita observasi saja dulu karena biasanya pasien dengan kejadian vertigo itu tidak bisa kita langsung intervensi untuk melakukan manuver ya. Kita lihat dulu karena tidak dilakukan tindakan saja pasiennya sudah vertigo, apalagi pada saat itu kita intervensi dia dilakukan tindakan ya, jadi tunggu dulu pasiennya, dilihat, diobservasi dulu, dilihat keadaan umumnya. Karena kan vertigonya itu tidak selalu muncul ya, tidak kan tadi saya katakan vertigonya biasanya itu hanya terjadi kurang dari 30 detik dalam satu periode. Jadi diobservasi saja dulu, kemudian dilakukan reposisi kanalit dengan manuver tadi ya, beberapa manuver yang kalian sudah lihat tadi, mulai dari Dix-Hughes-Pike atau yang lainnya. Nah, kemudian bisa dibantu dengan terapi medikamentosa, obat-obatan, misalnya obat-obatan anti vertigo atau anti muntah, anti mual muntah ya, atau antiemetik. Bila dari tindakan observasi sampai medikamentosa tidak memberikan perbaikan, maka kita anjurkan untuk dilakukan pembedahan, atau vertigonya muncul mungkin akibat dari komplikasi tindakan pembedahan, maka harus juga dilakukan koreksi ya, atau revisi dari pembedahan yang dilakukan. Nah, ini terapi medikamentos yang bisa diberikan yang bertujuan sebagai antisupresan ya, vestibulosupresan. Biasa obat-obatnya itu yang bisa kita berikan adalah antikolinergik, antihistamin, kemudian difenhidramin ya, atau benzodiazepin termasuk diazepam atau clonazepam. Kemudian kita berikan terapi-terapi simptomatik. Jadi kita berikan obat-obat anti vertigo, anti vertigo yang sifatnya sedatif vestibuler. Nah, ini lakukan reposisi kanalit salah satunya dengan Epley ya. Kalian bisa lihat gambarnya. Jadi pasien dimiringkan kepalanya ya kurang lebih 45 derajat, tergantung yang kita lihat nistagmusnya dia kemana. Nah, kalau misalnya pasiennya mengeluhkan pasien berada di pusing berputarnya itu dia jatuhnya ke sebelah kanan, maka kita miringkan ke sisi kanan. Tapi kalau misalnya pasien merasa jatuh atau pusingnya itu di sebelah kiri disertai gangguan pendengaran atau tinnitusnya itu di sisi yang sama, maka kita mulai dari sisi yang bermasalah tersebut. Jadi ini contohnya ya di sisi kiri. Jadi kepalanya dimiringkan 45 derajat ke sisi kiri, kemudian badan pasien dijatuhkan dengan kepala ini bebas ya, tidak berada di tempat tidur. Jadi kepalanya agak menggantung ya. Kemudian setelah itu
kurang lebih 20-30 derajat dalam posisi berbaring dan kepala ditahan, kemudian kepala diputar 90 derajat ya, dari 45 derajat, kemudian diputar ke sebelah kanan berputar 90 derajat, kemudian dipertahankan selama 30 detik. Kemudian setelah itu badan pasien diputar mengikuti arah kepala ya. Kemudian pasien diminta untuk bangun kembali dengan posisi kepala 45 derajat ke sebelah kanan. Seperti itu. Tujuannya untuk mengembalikan posisi otolitnya tadi yang melengket atau melekat pada kanalis semicircularis, dia harus kembali ke daerah ampulanya, daerah ampula atau kupula. Seperti itu. Ini namanya reposisi kanalit dengan menggunakan manuver Epley. Nah, ada juga namanya Brendarov ya, Brendarov exercise. Ini biasanya bisa dilakukan bila pasien sudah membaik, kemudian bisa dilakukan sendiri di rumah. Jadi pasien duduk, kemudian kepala sedikit dimiringkan ke 45 derajat, kemudian badan pasien dijatuhkan di tempat tidur ya, dengan posisi kepala masih dalam posisi 45 derajat, kemudian pasien bangun kembali dari tidurnya dan kembali duduk, kemudian kepala dimiringkan 90 derajat ke kontralateralnya, kemudian pasien membaringkan kembali badannya ke sisi kontralateral, kemudian berbangun kembali. Seperti itu. Ini yang bisa dilakukan pasien secara mandiri di rumah apabila sudah dilakukan terapi di rumah sakit dan kondisinya membaik dan dari dokter sudah bisa dirawat jalankan. Kemudian ada namanya manuver Semon. Ini manuver Semon juga bisa dilakukan sendiri, malah ini sebenarnya lebih gampang ya, dari posisi duduk, kemudian berbaring, kemudian duduk, berbaring sebelahnya, kemudian duduk kembali. Seperti itu. Ini mengikuti saja dari posisi kanalis semicircularis untuk mengembalikan otolitnya ya ke tempat semula. Nah, bagaimana diferensial diagnosis dari BPPV? Karena kemiripan dari gejalanya dan bisa terjadi juga gangguan keseimbangan berupa vertigo, maka penyakit ini bisa didiagnosis dengan labirintitis, neuritis vestibular, dan meningitis. Jadi untuk sebagai kesimpulan bahwa BPPV merupakan gangguan vestibular yang dikarakteristikkan dengan serangan vertigo yang disebabkan oleh perubahan posisi kepala dan berhubungan dengan karakteristik nystagmus yang paroksismal. Nah, diagnosis penyakit ini berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik, dan dari anamnesis biasanya pasien mengeluh vertigo dengan onsetnya yang hanya kurang dari 30 detik akibat perubahan posisi kepala. Nah, pemeriksaan fisik standar untuk BPPV yaitu adalah Dixalpide, tes kalori ataupun tes supine roll, dan tata laksana yang bisa dilakukan boleh non farmakologis berupa observasi, terapi medikamentosa, dan terakhir dengan operasi pembedahan. Oke, sampai sini untuk satu penyakit. Ada yang mau ditanyakan ya sebelum saya melangkah ke penyakit berikutnya? Ayo, ada yang mau bertanya? Ini saya lihat banyak yang cuman apa ini? Cuman backgroundnya saja yang ada, tapi tidak ada orangnya. Tapi dok, mohon maaf dok, izin bertanya dok. Ya, silakan dek. Tapi dok, yang tadi dok, yang mengenai tes kalori dok, yang mau ditahu kalau positif negatif dok, masih agak bingung dok tapi. Ya, normalnya ya harusnya itu kamu ingat saja COWS ya, COWS, cold opposite warm same side. Jadi harusnya kalau diberikan disemprotkan air pada sisi kanan ya, harusnya dia muncul di mana? Opposite. Berarti di sisi yang berlawanan, berarti di sisi kiri. Nah, kalau dia muncul di sisi yang sama yang kamu semprotkan air, di sisi yang sama, berarti
tesnya positif, berarti ada masalah di situ, di organ keseimbangan di sebelah kanan. Nah, kalau kamu semprotkan air hangat, normalnya dia harus munculnya vertigo di sisi yang sama, same side. Nah, kalau misalnya ada kelainan, ya, ada kelainan vertigo, dia muncul di arah yang kontralateral di kirinya. Tuh, cause. Nah, ini yang bisa kamu lakukan sebagai dokter umum. Makanya kalau kamu pernah berobat ke dokter THT atau ke atau kamu pernah lihat tindakan irigasi telinga untuk membersihkan telinga, kadang pasien setelah dilakukan ini, setelah mendapat perlakuannya, setelah dispuling telinganya, kadang dia mengeluh pusing. Nah, itu normal. Nah, makanya kadang kita ukur dulu baik-baik suhu air yang kita semprotkan, karena bisa memicu terjadinya vertigo bila suhunya tidak sesuai. Seperti itu. Tadi suhunya berapa yang saya katakan? Suhu air yang digunakan berapa? 37 plus minus 7 ya, untuk suhu dingin, 37 kurang 7, suhu hangat itu 37 plus 7. Oke. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjut saja ya. Kemudian penyakit yang kedua, tadi setelah itu BPPV, selanjutnya adalah Meniere disease ya, atau penyakit Meniere. Nah, penyakit Meniere ini ditemukannya penemunya memang namanya Meniere ya, bukan Nyonya Menir, ya, Meniere. Ditemukan pada tahun 1861 dan beliau yakin bahwa penyakit ini berada di dalam telinga, sedangkan pada waktu itu para ahli banyak menduga bahwa penyakit ini berada bukan di telinga tapi di otak. Nah, pendapat Meniere ini dibuktikan oleh Halpike dan Chern tahun 1938 dengan ditemukannya kondisi hidrops endolimfa setelah memeriksa tulang temporal dari pasien Meniere. Nah, penyakit Meniere merupakan suatu gangguan pada telinga bagian dalam dengan gejala ya, ada vertigo disertai dengan tinnitus atau telinga berdenging, telinga terasa penuh, atau adanya tekanan pada telinga disertai dengan penurunan pendengaran yang fluktuatif. Jadi penurunan pendengaran fluktuatif itu dia fluktuatif, seperti kadang mendengar, kadang tidak ya, tidak tentu. Nah, oke, jadi penyakit Meniere ini penyakit yang menyerang telinga bagian dalam dan akan karena telinga dalam ini fungsinya sebagai pendengaran dan keseimbangan, maka bisa terjadi kedua gangguan tersebut. Hal ini ditandai dengan adanya episode vertigo, tinnitus, penurunan pendengaran secara progresif, dan biasanya terjadi unilateral ya. Jarang itu penyakit Meniere itu dia menyerang kedua telinga dalam waktu bersamaan. Hal ini disebabkan oleh dilatasi sistem limfatik yang berakibat terjadinya drenase endolimfa. Jadi hidrops endolimfa itu kan ada cairannya di dalam telinga dalam, ada cairan perilimfa, ada cairan endolimfa. Karena adanya sumbatan atau obstruksi sehingga cairan tersebut tidak bersirkulasi ya, tidak ada jalannya, tidak ada jalan keluarnya. Akhirnya dia menumpuk di situ di telinga dalam sehingga mengakibatkan terjadinya hidrops pada daerah endolimfatikus. Nah, penyakit ini merupakan penyebab terbanyak vertigo pada telinga bagian dalam, dan rata-rata usia penderita itu dikatakan 20-60 tahun ya. Lebih banyak pada usia dewasa muda, dan perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan. Jadi masing-masing baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki peluang yang sama banyaknya untuk terkena penyakit Meniere. Nah, ini kalau kamu lihat bagaimana etiologinya, jadi hidrops endolimfatikus ini banyak yang menyebabkan terjadinya ya. Bisa berdasar karena genetik ya, atau imun, atau alergi, ada infeksi, ada gangguan vaskular, karena diet, ataupun penyakit otonom, ataupun adanya gangguan endokrin. Dan hidrops endolimfatikus ini biasanya terdeteksi bila terdapat gejala berikut ya, ada vertigo yang sifatnya episodik, ada gangguan pendengaran yang sifatnya fluktuatif, ada telinga berdengung, dan telinga terasa penuh.
Nah, tadi penyakit Meniere ini juga yang dikatakan bahwa penyebabnya, ada yang mengatakan bahwa penyebabnya juga masih idiopatik karena begitu banyaknya penyebab dari hidroplenolephantiasis ini. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa penyebabnya juga masih idiopatik, ada yang tidak diketahui penyebabnya. Dan dasar terjadinya hidrops ini adalah adanya gangguan biokimia dari cairan endolimfa dan gangguan klinik pada membran labirin. Nah, diduga terkait penyebabnya itu karena beberapa faktor. Jadi berdasarkan faktor kelainan anatomis bahwa sakus endolimfatikusnya itu lebih kecil dan lebih sedikit epitel tubular absorptif atau ductus vestibularusnya lebih kecil. Jadi tidak seimbang antara penampang dengan jumlah cairan endolimfa yang ada di telinga dalam. Kemudian bisa dicurigai akibat akibat kondisi infeksi atau penyakit infeksi, ada kelainan imunologis, ada gangguan alergi ataupun genetik. Jadi kalian lihat ini gambar di sebelah kanan, ini adalah sakus endolimfatikus. Jadi dia selalu memproduksi cairan endolimfa, kemudian mengalir ke harusnya masuk ke dalam membran labirin ya, ke dalam kanalis ini, saluran kanalis hemosirkularis. Tapi karena adanya hidrops ya, jadi ini cairannya ini dia tidak mengalir, jadi menyebabkan ini semuanya membengkak. Ini. Ya, jadi harusnya yang cairan ini keluar tidak memenuhi membran labirin, tapi di sini lebih dominan cairan endolimfatikusnya. Nah, bagaimana patofisiologinya? Jadi hidrops yang terjadi ini bisa mendadak dan hilang timbul diduga disebabkan oleh pertama meningkatnya tekanan hidrostatik pada ujung arteri, berkurangnya tekanan osmotik di dalam kapiler, atau meningkatnya tekanan osmotik di ruang ekstrakapiler, atau jalan keluar sakus endolimfatikus tersumbat sehingga terjadi penimbunan cairan endolimfa. Jadi kalian lihat ya, yang harusnya itu kalian lihat ini gambar A ya, ini gambar A adalah gambar penampang di telinga dalam, yang harusnya di sini terdiri dari cairan, di sini adalah cairan perilimfa ya, di skala kemarin ini apa dek, skala apa ini, skala vestibuli ya, kemudian yang di bawah ini adalah skala timpani dan di tengah ini skala media. Nah, yang skala vestibuli dan skala timpani ini terdiri dari cairan perilimfa, sedangkan di skala media ini terdiri di atas cairan endolimfa. Nah, yang normalnya seperti ini ya di gambar B ya, normalnya membran endolimfa ya yang dibatasi oleh membran Reissner karena adanya hidrops ya, hidrops dari cairan endolimfanya tidak bisa keluar ya karena mungkin adanya sumbatan atau karena perbedaan tekanan, sehingga skala medianya ini ya yang terdiri dari cairan endolimfa ini menekan di daerah sekelilingnya. Nah, ini namanya hidrops ya, hidrops endolimfa. Makanya bisa menyebabkan telinga terasa penuh akibat peningkatan tekanan ataupun disertai dengan tinnitus, telinga berdengung, atau sampai terjadinya vertigo. Nah, ini kalian lihat skemanya ya, apa yang menyebabkan. Jadi hidrops endolimfa ini banyak sekali yang bisa menyebabkan. Pertama dari tekanan osmotik dari ruang ekstrakapiler yang menurun, atau tekanan hidrostatik pada arteri meningkat ya, tekanan osmotik pada intrakapiler yang menurun, dan adanya sumbatan sakus endolimfatikus yang menyebabkan hidrops endolimfa. Nah, hidrops endolimfa ini bisa menyebabkan tekanan endolimfanya menjadi meningkat sehingga membran labirin ini ikut menegang dan bisa sampai terjadinya ruptur. Nah, karena ada ruptur, jadi cairan yang kaya akan elektrolit ya, ion-ion elektrolit, baik itu natrium dan kalium itu akhirnya bercampur sehingga tubuh sulit mengenali sebenarnya apa yang diperintahkan ini oleh organ keseimbangan, sehingga munculnya vertigo. Vertigo akan merangsang pusat yang mengatur mual dan muntah sehingga terjadi gejala tersebut. Kemudian karena adanya hidrops ini akan menyebabkan keseimbangan cairan antara perilimfa dan endolimfa menjadi terganggu
dan akan menyebabkan struktur dari apeks koklea yang melebar sehingga bagian apeks yang seharusnya memang hanya ada di apeks, dia bisa meluas ke tengah hingga ke basal koklea. Nah, ini yang menyebabkan adanya gangguan pendengaran tipe saraf ya, tipe sensorineural, tapi biasanya khasnya itu pada Meniere yang terganggu adalah nada rendah, bukan nada tinggi. Kalau pasien-pasien orang tua, pasien-pasien geriatri atau presbyakusis, biasanya terganggu pendengarannya itu mulai dari frekuensi tinggi. Nah, berbeda dengan Meniere. Meniere biasanya mulai terganggu dari nada rendah. Seperti itu. Nah, ini tadi yang saya katakan, cairan yang mengandung natrium dan kalium bercampur. Kenapa? Karena kalian harus tahu bahwa perilimfa dan endolimfa itu berbeda kandungannya. Kalau perilimfa itu memiliki cairan yang tinggi natrium tapi rendah kalium, sedangkan endolimfa sebaliknya, endolimfa memiliki cairan yang tinggi natrium tapi rendah kalium. Jadi dia berkebalikan. Nah, ini komposisi normal cairan telinga dalam ya. Ini tadi yang saya bilang, perilimfa tinggi natriumnya, kaliumnya rendah. Sedangkan cairan endolimfa kaliumnya yang tinggi, natriumnya yang rendah. Nah, pada saat terjadi hidrops dari endolimfa, ini cairannya ini bercampur ya. Sudah tidak bisa lagi dibedakan yang mana cairan perilimfa, yang mana cairan endolimfa. Sehingga komposisi cairan ini akan berubah. Ini gejala klinis dari Meniere, dikatakan stres Meniere bila ditemukan gejala berikut. Pertama ada vertigo, ya, yang sifatnya kronik ya, sifatnya lama. Kemudian ada gangguan pendengaran disertai dengan pendengaran atau telinga berdengung, tinnitus. Kemudian dilakukan pemeriksaan kualitas pendengaran, didapatkan tuli yang sifatnya sensorineural atau jenisnya tuli saraf, tuli sensorineural terutama pada nada rendah. Nah, diketahui terutama pada nada rendah bila kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan audiometri nada murni, itu pemeriksaan secara objektif. Nah, untuk mendiagnosis penyakit ini sama dengan penyakit-penyakit yang lainnya, kita butuhkan adalah anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Untuk anamnesisnya biasanya didapatkan 2 atau lebih serangan episode vertigo ya, yang muncul lebih lama, kurang dari 20 menit sampai 1 jam. Jadi vertigonya biasanya episodik ya, mungkin kejadiannya vertigonya mungkin kurang dari 30 detik, tapi selanjutnya mungkin 1 menit kemudian terjadi lagi vertigo, terjadi lagi, dan sifatnya episodik, dan itu biasanya terjadi kurun waktu 20 menit sampai 1 jam. Kemudian terjadi penurunan pendengaran yang fluktuatif, kadang mendengar, kadang tidak. Kemudian tinnitusnya ya berulang. Jadi biasanya kalau vertigonya mau datang, ada tinnitus dulu yang dirasakan. Tinnitus, kemudian terjadi vertigo. Jadi tinnitusnya ini sifatnya berulang, bisa sebelum terjadinya vertigo atau bersamaan dengan terjadinya vertigo. Kemudian ada gejala tambahan, telinga dirasakan penuh akibat adanya peningkatan tekanan dari endolimfa tadi. Kemudian pada pemeriksaan fisik, biasanya kita cari nistagmusnya. Nistagmusnya ke arah mana? Biasanya nistagmusnya kita lihat dia arahnya ke arah horizontal ya. Ke arah horizontal, terus kita lakukan pemeriksaan telinga, dalam hal ini otoskopi, tidak didapatkan kelainan, dan kita lakukan tes Garputala atau audiometri nada murni, kita dapatkan penurunan pendengaran tipe sensorineural. Kemudian kita biasanya lakukan juga tes sederhana untuk menilai ada gangguan dari keseimbangan entah itu vestibulo spina reflex ya, untuk menilai VSR-nya terganggu atau tidak dengan melakukan tes Romberg. Jadi pasiennya disuruh berdiri, bisa menutup mata, bisa tidak. Kemudian kita nilai dalam 30 detik apakah pasien condong jatuh ke satu sisi, kiri atau kanan, yang menandakan bahwa lesi yang mengalami masalah kelainan itu di sisi yang sama dari posisi jatuhnya pasien. Nah, pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan ada tes kalori, tes elektroniografi, dan tes gliserin.
Nah, ini gambaran, ini kalian lihat ya, ini namanya gambaran audiometri ya, PTA, pure tone audiometri atau audiometri nada murni. Yang garis merah itu adalah gambaran pendengaran telinga sebelah kanan, yang biru adalah gambaran telinga sebelah kiri. Jadi yang apa namanya, yang garis putus-putus ini adalah konduksi atau hantaran tulang, sedangkan yang garis sambung ini, ya, yang garis tebal ini adalah hantaran udara. Di mana kita lihat kalau tape sensori neural, kedua hantaran udara dan tulang ini hampir berimpit ya, hampir sama, tidak ada space-nya, tidak ada celahnya, tidak ada jedanya, tidak ada gap-nya. Jadi kalian lihat ini adalah frekuensi rendah 250, dia lebih jatuh, lebih terganggu ya dibanding nada tinggi. Makanya dikatakan untuk penyakit dia lebih jatuh pendengarannya, frekuensi 250, dia hanya bisa mendengar suara dengan intensitas kurang lebih 50 ya, dengan range 40 sampai 50 desibel untuk telinga kanan. Pemeriksaan pertama tes kalori, jadi menilai fungsi labirin untuk menentukan sisi lesi, timbangan apakah sentral atau perifer, menunjukkan fungsi telinga yang sakit dengan merangsang telinga dengan air panas atau air dingin. Kemudian tes elektronografi ini untuk memonitor gerakan bola mata. Jadi interpretasinya kalau kita lakukan tes ENG, kita lihat jarum yang namanya jarum galvanometer, apakah bergerak sesuai gerakan bola mata atau tidak. Kemudian kita lakukan tes gliserin, kita minta pasti ini biasanya dilakukan untuk melihat keberhasilan tindakan operasi ya. Jadi biasanya kita berikan gliserin kurang lebih 1,2 cc per kilogram berat badan. Kemudian sebelumnya kita lakukan tes PTA dulu, audiogram dulu, kemudian kita berikan gliserin, kemudian kita lakukan pemeriksaan audiogram serial ya, kira-kira 2 jam lagi setelah pemberian tes gliserin. Bila terdapat perbaikan pendengaran lebih dari 10 desibel, ya biasanya dengan dengan tes ini menandakan bahwa terjadi dihidrops ya, terjadi hidrops pada daerah endolimfonya. Kemudian ada pemeriksaannya namanya ECOG untuk mengetahui patologis dari hidrops endolimfa, menunjukkan rekaman aktivitas elektrik secara sinkron oleh koklea dan nervus pendengaran ya, atau nervus koklearis. Tapi pemeriksaan ini adalah pemeriksaan yang cukup invasif sehingga saat ini sudah jarang dilakukan. Nah, pemeriksaan tambahan yang bisa dilakukan adalah pemeriksaan MRI, diperlukan bila ada kecurigaan neuroma akustik atau semacam tumor ya di daerah otak atau di daerah telinga dalam. Kemudian untuk pemeriksaan lab sebenarnya tidak ada yang spesifik, namun dilakukan bila kita curigai salah satu etiologinya adalah alergi atau infeksi, maka kita lakukan kultur darah, kultur urin, ataupun pemeriksaan LCS atau liquid cerebrospinal. Nah, ini adalah tata laksana. Jadi penegakan diagnosis penyakit Meniere setelah kita tegakkan, maka kita nilai dulu gejala penyakitnya. Bila terjadi serangan vertigo ya yang simptomatik, karena vertigo bisa menyebabkan mual hingga muntah atau gejala autonom lainnya, maka bisa sorry deh. Sorry ya. Selanjutnya, jadi bisa diberikan antiemetik atau vestibular supresan. Kemudian bila didapatkan penurunan fungsi vestibular yang unilateral, jadi kita lakukan terapi vestibular pada sisi yang terkena.
Kemudian bila terjadi penurunan pendengaran yang sifatnya sudah mengganggu kualitas hidup, bisa kita berikan atau edukasi untuk pemasangan alat bantu dengar untuk memperbaiki kualitas pendengaran pasien. Nah, kemudian karena tadi penyakit Meniere ini didasari adanya perubahan komposisi cairan, ya cairan dalam hal ini elektrolit, maka kita berikan diet yang rendah garam, karena harusnya kan endolimfa itu tadi harusnya rendah ya, rendah natrium, tapi karena terjadinya campuran antara cairan perilimfa yang tinggi natrium, maka natriumnya itu masuk ke dalam endolimfa. Maka kita beri edukasi pasiennya untuk melakukan diet rendah garam. Tidak boleh konsumsi makanan yang mengandung garam. Kemudian diberikan diuretik, karena cairannya dia kan tersumbat di dalam, dia tidak bisa cairannya di telinga bagian dalam itu membengkaknya banyak, makanya diberikan diuretik sehingga terjadi reabsorpsi cairan. Nah, dipertimbangkan untuk pemberian beta-histin untuk mengatasi vertigonya ataupun pemberian steroid intratimpanik. Nah, ini pemberian steroid timpanik bisa dikombinasi dengan obat-obat antibiotik intratimpanik. Jadi kita injeksikan antibiotik di dalam membran timpani, intratimpani, dan kita pertimbangkan lakukan pembedahan kantung endolimfatikus ataupun eksplorasi telinga bagian tengah dengan aplikasi langsung gentamisin pada sekitar membran. Nah, ini pembedahan ini adalah salah satu opsi bila terapi medikamentosa tidak memberikan perbaikan. Nah, pembedahannya misalnya pembedahan dengan kondisi pendengaran sudah tidak bagus, ya sudah jelek, maka kita lakukan terapi operasi, tindakan operasi namanya labirintektomi. Tapi kalau misalnya pasiennya pendengarannya masih bagus, kita lakukan pembedahan saraf vestibuler. Nah, biasanya ini menjadi dilema buat kita dokter THT, karena biasanya untuk melakukan tindakan operasi Meniere itu kita harus mengorbankan pendengarannya pasien. Jadi pilihannya adalah pasien sembuh, ya, karena kan penyakit Meniere yang paling mengganggu itu adalah vertigonya. Jadi pasien tidak vertigo lagi, tapi pendengarannya malah yang hilang. Atau pendengarannya dipertahankan, tapi vertigonya tidak bisa hilang. Jadi kadang kita sebagai dokter THT itu dilema menghadapi penyakit ini, karena sepertinya masih ada beberapa kondisi di mana tidak bisa dipertahankan dua-duanya, ya. Ada satu fungsi telinga yang hilang. Walaupun di sini di alurnya bahwa pasien dengan kondisi pendengaran yang masih bagus dilakukan pembedahan saraf vestibuler, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa setelah dilakukan pembedahan atau setelah dilakukan pembedahan bisa juga terjadi komplikasi atau cedera dari nervus auditorius, karena kan sama jalannya atau sumbernya itu nervus 8 itu nervus vestibularis sama nervus cochlearis itu sama-sama berjalan di kanalis akustikus externus, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Dek? Nah, ini untuk tahap-tahapannya ya, dari terapi konservatif ke terapi pembedahan. Jadi mulai dari pengaturan diet, pemberian obat-obatan diuretik hingga beta-histin, kemudian dilakukan pompa Meniere atau Siegel, ya. Kemudian dilakukan terapi operasi kandung endolimfatikus, kemudian injeksi intratimpanik atau tindakan operasi neurektomi vestibular atau labirintektomi. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk penyakit Meniere. Jadi penyakit Meniere itu tidak harus selalu didapatkan pada orang tua, ya. Dewasa muda juga sering. Oke, saya lanjut lagi, ya. Oke, penyakit yang ketiga adalah labirinthitis. Labirinthitis ini merupakan penyakit pada telinga dalam atau labirin. Jadi labirin itis. Jadi itis adalah penyakit inflamasi atau infeksi pada labirin.
sering disebabkan oleh komplikasi intratemporal dari radang telinga tengah, baik otitis media akut maupun kronik yang menyebabkan kehilangan pendengaran dan vertigo. Labirintitis itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh kambing hitamnya istilahnya. Tidak bisa, labirinnya ini infeksi, tapi tidak diketahui jalan masuk infeksinya di mana, karena mengingat labirin ini berada di telinga bagian dalam. Jadi dia harus didahului dulu ya adanya komplikasi intratemporal dari inflamasi telinga tengah. Boleh otitis media yang sifatnya akut, boleh juga kronik. Seperti itu. Jadi kalau labirintitis, dia hanya labirintitis tanpa ada penyebabnya itu tidak mungkin. Kita harus cari tahu dulu primernya apa, karena dia merupakan penyakit sekunder. Jadi penyebabnya multifaktor. Ada yang dikatakan bahwa dia penyebabnya karena penyakit infeksi, ada autoimun, kebanyakan infeksi ya, dan trauma, adanya penyakit sistemik maupun trauma. Agen infeksi penyebab penyakit ini bisa bakteri, virus, jamur maupun protozoa. Nah, untuk bakteri sendiri kalian bisa baca penyebabnya banyak sekali ya. Ada Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catalaris, Neisseria meningitis, Streptococcus, Staphylococcus, Proteus, Escherichia coli ataupun tuberkulosis. Kemudian untuk virus bisa cytomegalovirus, virus varicella zoster, rubella, influenza, parainfluenza, rubella, HSV type 1, adenovirus maupun Coxsackie virus. Nah, klasifikasi dari labirintitis ada namanya labirintitis lokalisata atau circumscripta atau serosa. Dan yang kedua adalah labirintitis diffusa, bisa juga dikatakan purulent ataupun suppuratif. Nah, untuk yang lokalisata, jadi kalau untuk lokalisata biasanya translokasi dari toksin bakteri atau mediator inflamasi ke telinga dalam tanpa adanya invasi bakteri yang patogen. Biasanya terdiri dari gangguan fungsi vestibular ya, keseimbangan, dan gangguan koklea terjadi bisa vertigo, kurang pendengaran derajat ringan sampai sedang secara tiba-tiba, dan gejala dapat membaik dengan sendirinya, dan kerusakan yang terjadi bersifat reversibel. Jadi reversibel dia masih bisa membaik sendiri. Nah, bedanya biasanya ini karena dia self-limiting disease lah, kebanyakan virus. Jadi sebenarnya tanpa diterapi pun dia bisa membaik dengan sendirinya. Makanya dikatakan kerusakan yang diakibatkan itu bersifat reversibel, masih bisa membaik. Dan gejalanya sama, karena yang diserang adalah atau yang terganggu adalah labirin, maka semua keluhan vertigo hingga gangguan pendengaran itu bisa terjadi. Sedangkan labirintitis diffus ya atau suppuratif ini invasinya bakteri ke telinga dalam, dan karena bakterinya ini masuk melalui struktur round window atau fistula yang terjadi ya, atau memang terbentuk fistula dalam perjalanan infeksi. Jadi invasi bakterinya masuk melalui salah satu yang saya sebutkan tadi. Kemudian gejala timbulnya sama seperti lokalisata, tetapi kalau diffus itu dia sifatnya onsetnya lebih cepat dan lebih hebat. Kemudian terjadi juga gangguan vestibular dan vertigo yang hebat, mual, muntah disertai nistagmus. Kemudian gangguan pendengarannya dia menetap ya. Jadi tadi itu untuk yang lokalisata dia gangguannya itu reversibel dan bisa membaik. Tapi untuk labirintitis diffus ini menetap, dan tipe gangguan pendengarannya biasanya sensorineural hearing loss atau gangguan pendengaran tipe sensorineural disertai perforasi dari membran timpani. Nah, karena adanya di sini dikatakan perforasi membran timpani, berarti labirintitis diffus ini biasanya adalah komplikasi yang terjadi akibat dari penyakit otitis media, di mana otitis media akut dan kronik itu kan bisa disertai dengan, atau kalau kronik pasti ada perforasi. Kalau akut kan tergantung stadiumnya. Jadi biasanya otitis media akut stadium perforasi bisa mengakibatkan terjadinya labirintitis tipe diffus atau suppuratif. Nah, bagaimana cara mendiagnosis penyakit ini? Sama dengan penyakit-penyakit yang lain, kita lakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan beberapa pemeriksaan tambahan. Jadi anamnesis kita harus cari tahu apakah terjadi gangguan pendengaran, gangguan keseimbangan, apakah terjadi vertigo, tinnitus. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik THT untuk menilai
bagaimana kondisi dari telinga pasien. Apakah terjadi perforasi ya, atau sedang terjadi infeksi pada telinga tengah pasien dengan menilai kondisi membran timpani. Kemudian kita bisa lakukan tes keseimbangan sederhana, karena dari anamnesis ditanyakan adanya gangguan keseimbangan atau tidak, maka perlu di cross check, perlu di perlu kita periksa juga. Kita harus cari secara objektif apakah terjadi gangguan keseimbangan. Setidaknya pemeriksaannya sederhana, boleh dengan tes Romberg maupun tes tapping ya, atau Fukuda tapping test. Kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan tambahan berupa audiometri untuk menilai apakah terjadi gangguan pendengaran tipe sensorineural atau tidak. Pemeriksaan penunjang bisa dilakukan radiologi, dalam hal ini CT scan atau MRI, kemudian bisa dilakukan EEG atau EMG untuk menilai kira-kira struktur apa yang mengalami masalah di telinga dalam, apakah hanya sebatas di daerah labirin atau sudah melibatkan struktur yang lain yang lokasinya dekat dengan daerah labirin. Nah, untuk terapinya prinsipnya adalah bagaimana mencegah terjadinya progresivitas dari penyakit tersebut dan kerusakan vestibulokoklea yang lebih lanjut, bagaimana menyembuhkan penyakit telinga yang mendasari. Jadi tadi saya katakan bahwa labirinitis itu salah satu penyakit komplikasi yang diakibatkan oleh otitis media. Jadi kalau kita obati otitis medianya, biasanya secara tidak langsung juga labirinitisnya juga ikut di terapi ya. Kemudian karena labirin itu lokasinya dekat dengan otak ya, dekat dengan cerebri, maka perlu dilakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya perluasan infeksi ke intrakranial, dan biasanya harus dilakukan tindakan drenase bila sudah terbentuk abses. Nah, untuk menghindari terjadinya inflamasi atau infeksi yang meluas, maka pemberian antibiotik untuk mencegah terjadinya penyebaran infeksi itu betul-betul diperlukan. Jadi penanganan utamanya adalah dengan pemberian antibiotik yang adekuat. Kemudian bila pada proses perjalanan penyakitnya kita temukan bahwa ada tanda-tanda rangsang meningial ya, dalam hal ini misalnya terdapat kaku kuduk positif, atau ada refleks patologis yang lain yang muncul, maka wajib dilakukan tindakan fungsi lumbal untuk mengetahui apakah bakteri atau invasi bakterinya itu sudah meluas atau sudah masuk ke dalam aliran darah. Nah, ini komplikasi yang bisa terjadi, labirinitis, bisa meningitis, infeksi otak, hingga abses otak yang bisa dilihat dari gambaran radiologi atau pemeriksaan penunjang yang kita minta. Nah, bagaimana prognosis dari penyakit ini? Nah, prognosis sebenarnya jangka panjangnya untuk pasien sebenarnya secara garis besar sebenarnya baik ya, dan bisa sembuh sempurna, tergantung dari jenis labirinitis yang diderita oleh pasien, dan semakin cepat kita mendiagnosis dengan secara dini komplikasi yang diderita oleh pasien. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya cuma punya waktu 1 jam ya untuk kuliah ini. Ada yang mau ditanyakan dari 3 penyakit yang saya paparkan, dari BPPV, Meniere, hingga labirinitis? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, jadi saya sudah kasih semua kuliah saya mulai dari anatomi, fisiologi, gangguan keseimbangan, hingga kelainan telinga dalam. Ini bisa kalian jadikan dasar atau sumber informasi pada saat kalian misalnya mendapatkan skenario dengan gangguan keseimbangan ya, atau kalian mendiferensial diagnosis skenario yang kemarin ya dengan beberapa penyakit. Saya sudah menyampaikan pada kuliah ini. Nah, alhamdulillah kalau kalian mengerti, karena saya kasih kalian kesempatan untuk bertanya, tidak ada yang bertanya, jadi saya anggap kalian semua sudah mengerti ya. Saya rasa untuk siang ini cukup sekian. Kalau kalian memang punya pertanyaan, boleh
kalian hubungi saya di japri saya, boleh lewat Telegram. Kalau kalian malu-malu di sini. Oke, saya rasa cukup sekian siang hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, terima kasih banyak, Dok.